Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan Absyar. Di sini saya akan melakukan uji statistik menggunakan metode Mann-Whitney dengan menggunakan SPSS. Selanjutnya di sini ada konsep dasar Mann-Whitney. Yang pertama, uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, sehingga sampel yang digunakan tidak harus sama. Uji Mann-Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Mann-Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Uji Mann-Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independen sampel t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Dan selanjutnya di sini ada contoh kasus Mann-Whitney, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian guru tersebut memberikan ulangan untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh nilai sebagai berikut. Di sini ada tabel nilai dari kelas A dan kelas B. Dan langkah selanjutnya kita akan memasukkan data dari hasil belajar kelas tersebut ke dalam SPSS. Kita masukkan data kelas A terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasukkan data nilai B. Selanjutnya kita pada kelas A kita gunakan kode 1 untuk hasil belajar tersebut. Dan pada kelas B kita gunakan kode 2 pada hasil belajarnya. Selanjutnya kita ke variabel view. Di sini pada name-nya yang nomor 1 kita ganti dengan hasil. Dan pada labelnya kita gunakan hasil belajar IPA. Dan pada name nomor 2 kita ganti dengan kelas. Dan pada labelnya kita juga ganti ke kelas. Dan pada value-nya kita gunakan kode 1 untuk kelas A. Kita add dulu, dan value 2 untuk kelas B. Selanjutnya kita ke data view. Kita melakukan analyze, terus kita ke non-parametric test. Selanjutnya kita ke dialog dan ke 2 independent sampel. Selanjutnya kita masukkan hasil belajar IPA ke tes variable list. Dan untuk kelas kita masukkan ke grouping variable. Kita define group 1 untuk kelas A tadi kita gunakan kode 1, dan untuk kelas B tadi kita gunakan kode 2. Selanjutnya untuk continue, oke. Dan kita dapat lihat di sini untuk kelas A ada 10 orang, dan untuk kelas B ada 10 orang, dan totalnya ada 20 orang. Terus main rank-nya kita mendapatkan 5,55.
untuk kelas A dan kelas B 15,45. Dan pada tes statistiknya, asumsi tutelnya kita dapat 0,000. Jadi, pada kasus ini, pada dasar pengambilan keputusan Mann-Whitney, jika sampling kurang dari 0,05, maka hipotesis dapat diterima. Yang kedua, jika nilai sampling-nya lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai sampling 0,0 ada perbedaan hasil antara kelas A dan kelas B, dan dapat diputuskan berdasarkan output tes statistik. Diketahui bahwa nilai sampling sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis dapat diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.